Ya, bikin jatuh air mata. Martin Paes ungkap isi hatinya yang belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terbentur dengan statuta FIFA. Ya, tak lupa dengan jasa rekan setim, Jens Reven lakukan aksi mengharukan di laga melawan Timor Leste. Yang terakhir, Indonesia lebih tajam dibandingkan Australia di Piala AFF U19 2024. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, calon penjaga gawang timnas Indonesia Martin Paes mencurahkan isi hatinya dan tekadnya untuk bisa memperkuat skuad Garuda secepat mungkin. Martin memang belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah menjadi WNI sejak 30 April 2024. Alasan Martin Paes tak bisa berseragam timnas Indonesia karena terbentur dengan statuta FIFA pasal ke-9 perihal perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Dalam statuta FIFA itu disebutkan bahwa seorang pemain tidak dapat berpindah asosiasi jika sudah menginjak usia 21 tahun. Namun, dia pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada saat usianya sudah 22 tahun dalam laga kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020 silam. Situasi ini yang membuat pemain FC Dallas tersebut tak bisa membela skuad Garuda meski sudah berstatus sebagai WNI. Dia mengaku tidak sabar untuk bisa bermain di timnas Indonesia karena besarnya dukungan kepadanya selama ini. Ketika saya pergi ke sana pada bulan Mei untuk menyelesaikan semuanya, saya merasa kewalahan karena saya adalah orang yang sangat membumi dan rendah hati, kata Martin Paes. Misi penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut jelas untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam waktu dekat. Tim asuhan Sinteyong ini dijadwalkan memulai perjuangan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan saya merasa harus melakukan ini demi dia. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti momen yang tepat dan waktu yang tepat. Ya, beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim. Jadi ya, itu luar biasa dan 1 bulan setelahnya dia meninggal. Jadi itu seperti momen lingkaran penuh, ujar Martin Paes menjelaskan. Martin Paes pun optimistis bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia yang bermimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, dengan Piala Dunia yang akan datang dan kualifikasinya, saya yakin saya bisa memainkan peran besar dalam hal itu. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya bersama Indonesia, ya ini akan menjadi luar biasa, pungkas Paes. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, penyerang berdarah Belanda Indonesia yang membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 Jens Reven tampil cukup impresif di partai terakhir fase penyisihan grup A. Dilansir dari laman asianfootball.org, pemain berusia 18 tahun tersebut sukses mencetak 2 gol dalam kemenangan besar 6-2 pasukan muda merah putih atas Timor Leste. Melansir dari laman yang sama, disebutkan bahwa 2 gol yang dilesakkan oleh pemain FC Dordrecht U21 tersebut dia ciptakan pada menit ke-18 dan menit ke-26. Dan uniknya, 2 gol yang diciptakan oleh Jens Reven ini semuanya berawal dari umpan yang dilepaskan oleh Caviator Rizky. Gol pertamanya pada menit ke-18 tercipta setelah memanfaatkan tendangan sudut yang dilancarkan oleh Caviator Rizky. Juga begitu halnya dengan gol keduanya pada menit ke-26. Reven yang lolos dari jebakan offside sukses memanfaatkan umpan cantik Caviator dari sisi lapangan yang membelah pertahanan Timor Leste. Menyusup di tengah-tengah barisan pertahanan Timor Leste, Jens Reven dengan jeli menyambut umpan antara yang dilepaskan oleh Caviator. Pada momen kedua ini Caviator memang melepaskan umpan yang brilian, kemudian meluncurkan di antara kiper dan para pemain bertahan. Jens Reven pun yang menyusup sukses menjemput bola dan membuat Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya bergemuruh. Dan seolah tak luput dengan jasa besar yang diberikan oleh Caviator, Jens Reven pun segera menghampiri sang kolega pasca sukses mencetak gol. Ya, seperti
Video yang diunggah oleh platform video.com tampak saat merayakan gol pertama, penyerang bertinggi badan 189 cm ini berselebrasi dengan berlari menghampiri Caviatur yang berada di area sudut lapangan. Jazz Raven yang tampak sangat berbahagia di momen tersebut merangkul dan mendekap Caviatur untuk merayakan gol yang dicetaknya tersebut bersama-sama. Bahkan ketika Caviatur berhenti untuk melakukan sujud syukur pun, Jazz Raven terlihat masih berada di sampingnya, memberikan tepukan hangat dan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada pemain Borneo FC tersebut. Ya, sungguh sebuah momen yang tentunya sangat menggetarkan hati. Pasalnya dengan momen tersebut terlihat jelas jika Timnas Indonesia U19 dibangun atas dasar kekompakan dan rasa saling menghargai satu sama lain. Ya, semoga saja di 2 pertandingan sisa kita akan disuguhi lebih banyak pemandangan yang seperti ini. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, Timnas Indonesia U19 berhasil memiliki produktivitas lebih baik dibandingkan Australia di ajang Piala AFF U19 2024. Hal itu bisa dipastikan setelah Australia hanya menang tipis melawan Myanmar. Dan Australia hanya menang 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Medin Mehmeti di menit ke-34. Maka dengan tambahan 1 gol melawan Myanmar, Australia total mencetak 13 gol dalam 3 pertandingan di babak penyisihan. Australia masih kalah 1 gol dibandingkan Timnas Indonesia U19 yang menorehkan 14 gol di fase grup. Australia sendiri mengawali perjalanan di grup B dengan mengalahkan Laos lewat skor telak 6-0. Dan setelah itu Australia kembali mencetak 6 gol ketika berjumpa dengan Vietnam. Australia menang 6-2 di laga tersebut. Sementara itu Timnas Indonesia U19 memulai perjalanan dengan kemenangan 6-0 melawan Filipina. Dan usai laga itu Timnas Indonesia U19 menorehkan kemenangan 2-0 melawan Kamboja. Di laga terakhir Timnas Indonesia U19 kembali menunjukkan taringnya. Timnas Indonesia U19 mampu meraih kemenangan telak dengan skor 6-2 melawan Timor Leste. Namun Timnas Indonesia U19 sendiri bukanlah tim tertajam di fase grup. Timnas Malaysia saat ini pun menyandang status sebagai tim tertajam dengan menorehkan 16 gol hanya dalam 2 pertandingan saja. Malaysia bahkan punya kesempatan untuk menambah koleksi gol mereka dan di laga terakhir Malaysia pun akan bertemu dengan Thailand.